Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan membahas penyajian data kelompok bentuk tabel, ogive, histogram, dan poligon frekuensi. Yang pertama, kita akan bahas penyajian data kelompok bentuk tabel atau tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, data tunggal yang jumlah datanya lebih dari atau sama dengan 30 dapat diubah penyajiannya menjadi data kelompok. Kita perhatikan contoh soal 1. Berikut ini data nilai matematika 30 siswa kelas 12 SMA Merdeka Bakti. Ada 60, 61, 30, 62. Kita lihat pertanyaannya. Buatlah penyajian data kelompok dalam bentuk tabel atau tabel distribusi frekuensi kumulatif. Kita ke pembahasan. Untuk langkah-langkah pengerjaannya, pertama, data diurutkan dari data terkecil sampai terbesar. Nah, kita lihat data terkecil itu ada angka 30 dan data terbesar ada angka 88. Kedua, penentuan range atau jangkauan data. Untuk beberapa buku atau sumber belajar lainnya, ada yang menggunakan range atau jangkauan. Nah, ini sama saja. Pada pembahasan ini, kita gunakan range dengan formula sebagai berikut. R sama dengan X max dikurang X min, di mana R itu adalah range, X max adalah data terbesar, X min adalah data terkecil. Untuk soal yang kita punya, data terbesar yaitu 88 dikurangi dengan data terkecilnya yaitu 33 sehingga diperoleh range-nya sama dengan 58. Ketiga, penentuan banyak kelas. Dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana K adalah banyak kelas, N adalah banyak data. Nah, sekarang kita perhatikan proses perhitungan banyak kelas. Dengan banyak data yang kita punya adalah 30, sehingga kita ganti nilai N menjadi 30. Dengan menggunakan bantuan kalkulator, log 30 sama dengan 1,477. Dikalikan dengan 3,3 diperoleh 4,874. Kemudian 1 ditambah 4,874 diperoleh hasil 5,874. Agar proses perhitungan lebih mudah, kita lakukan pembulatan ke atas karena angka di belakang koma lebih dari 5 yaitu 8 sehingga taksiran nilai menjadi 6. Diperolehlah banyak kelas yaitu 6. Yang keempat, penentuan panjang kelas. Dengan rumus panjang kelas sama dengan range dibagi dengan banyak kelas. Range yang kita peroleh yaitu 58 dibagi dengan 6 yaitu banyak kelas, diperolehlah hasil 9,67. Dengan melakukan pembulatan sehingga taksiran menjadi 10. Maka terbentuklah tabel distribusi frekuensi kumulatif. Untuk kelas pertama ada interval 30 sampai dengan 39. Artinya sesuai dengan panjang kelas yang kita peroleh yaitu 10, dari interval 30 sampai dengan 39 terdapat 10 angka yang terdiri dari angka 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, sampai 39. Kita lihat di daftar nilai yang sudah diurutkan. Ternyata ada angka 30 dan 39 yang masuk dalam interval 30 sampai dengan 39. Artinya ada angka sebanyak 2 sehingga pada frekuensi kita tulis angka 2. Untuk kelas kedua kita mulai lagi dengan angka 40 sampai dengan 49. Dengan kelas pertama yang menjadi acuan kita. Setelah angka 39 selanjutnya angka 40. Sesuai dengan panjang kelas yang kita peroleh yaitu 10, berarti kita berhenti pada angka 49. Selanjutnya kita lihat frekuensi yang masuk dalam daftar interval 40 sampai dengan 49.
dari data yang sudah diurutkan ada 4, yaitu 40, 41, 43, dan 49. Jadi, pada kolom frekuensi kita tulis angka 4. Untuk baris ketiga sampai dengan ke-6 menggunakan cara yang sama. Mengapa sampai pada baris ke-6? Karena sesuai dengan banyak kelas yang kita hitung, yaitu 6. Maka diperolehlah penyajian data kelompok bentuk tabel atau tabel distribusi frekuensi kumulatif seperti yang kita lihat pada layar. Selanjutnya, penyajian tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Perhatikan contoh soal 2. Dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi kumulatif pada contoh soal 1, buatlah penyajian tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Perhatikan tabel distribusi frekuensi kumulatif. Pembahasan yang pertama, tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Penentuan tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, kita gunakan nilai tepi atas kelas disingkat dengan TA dengan menambahkan 0,5. Perhatikan yang sudah saya jadikan warna kuning. Pada tabel itu disebut dengan tepi atas. Selanjutnya, perhatikan proses perhitungan yang akan kita lakukan. Tepi atas kelas pertama, yaitu 39, yang ditambahkan dengan 0,5 menghasilkan 39,5. Tepi atas kelas kedua, yaitu 49, ditambahkan dengan 0,5 menghasilkan 49,5. Dengan melakukan perhitungan dengan cara yang sama sampai dengan tepi atas kelas ke-6, sehingga diperolehlah tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari seperti berikut. Pada tabel untuk kolom nilai seperti yang kita lihat, kita tulis untuk nilai kelas pertama 39,5, kedua 49,5, kelas ketiga 59,5, kelas keempat 69,5, kelas kelima 79,5, kelas keenam 89,5. Sekarang kita ke tabel kolom frekuensi. Untuk frekuensi kelas pertama yaitu 2, artinya nilai yang kurang dari 39,5 dari daftar sebanyak 2. Untuk kolom frekuensi kelas kedua, kita jumlahkan dari nilai frekuensi kelas pertama dengan kelas kedua, yaitu 2 tambah 4 sama dengan 6. Artinya, nilai yang kurang dari 39,5 sebanyak 6. Untuk seterusnya, sampai dengan kelas frekuensi ke-6 bisa kita lihat pada tabel, sehingga terbentuklah tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Selanjutnya, tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Penentuan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari digunakan nilai tepi bawah kelas disingkat dengan TB dengan mengurangi 0,5. Perhatikan yang sudah saya jadikan warna biru, pada tabel itu disebut dengan tepi bawah. Kita lakukan perhitungan. Tepi bawah kelas pertama yaitu 30 dikurangkan dengan 0,5 menghasilkan 29,5. Tepi bawah kelas kedua yaitu 40 dikurangkan dengan 0,5 menghasilkan 39,5. Dilakukan perhitungan dengan cara yang sama sampai dengan tepi bawah kelas ke-6 sehingga diperoleh tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari seperti berikut. Pada tabel untuk kolom nilai seperti yang kita lihat, kita tulis untuk nilai kelas pertama 29,5, kelas kedua 39,5, kelas ketiga 49,5, kelas keempat 59,5, kelas kelima 69,5, dan kelas keenam 79,5. Sekarang kita ke tabel kolom frekuensi. Untuk frekuensi kelas pertama, perhatikan tabel distribusi frekuensi kumulatif.
Kita jumlahkan frekuensi kelas pertama sampai dengan frekuensi kelas ke-6 yaitu 30, artinya nilai yang lebih dari 29,5 dari daftar terdapat sebanyak 30. Untuk kolom frekuensi kelas kedua, kita jumlahkan dari nilai frekuensi kelas kedua sampai dengan frekuensi kelas ke-6 yaitu 28. Artinya, nilai yang lebih dari 29,5 sebanyak 28. Untuk frekuensi kelas ketiga dengan frekuensi kelas ke-6, bisa kita lihat pada tabel, sehingga terbentuklah tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Selanjutnya, penyajian data bentuk kurva Ogif. Ogif adalah grafik distribusi frekuensi kumulatif berupa kurva yang menghubungkan titik-titik. Kurva Ogif terbagi menjadi dua, yaitu kurva Ogif positif dan kurva Ogif negatif. Perhatikan contoh soal 3. Dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi kumulatif pada contoh 2, gambarkanlah kurva Ogif positif dan kurva Ogif negatif. Selanjutnya kita ke pembahasan. Kurva Ogif positif dan negatif berasal dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Pertama, kurva Ogif positif. Kurva Ogif positif berasal dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Kita bisa lihat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari berikut. Dari tabel inilah kita bisa membuat kurva Ogif positif berikut. Kita perhatikan kurva Ogif positif nilai 39,5 pada frekuensi 2, nilai 49,5 pada frekuensi 6, nilai 59,5 pada frekuensi 14, nilai 69,5 pada frekuensi 24, nilai 79,5 pada frekuensi 29, nilai 89,5 pada frekuensi 30. Selanjutnya, kurva Ogif negatif. Kurva Ogif negatif berasal dari tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Kita bisa lihat tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari berikut. Dari tabel inilah kita bisa membuat kurva Ogif negatif. Kita perhatikan kurva Ogif negatif. Nilai 29,5 ada pada frekuensi 30, nilai 39,5 pada frekuensi 28, nilai 49,5 pada frekuensi 24, nilai 59,5 pada frekuensi 14, nilai 69,5 pada frekuensi 6, nilai 79,5 pada frekuensi 1. Dari sini kita bisa lihat dan ambil kesimpulan bahwa perbedaan mendasar pada kurva Ogif positif dan kurva Ogif negatif. Pada kurva Ogif positif, kurva yang terbentuk yaitu menaik, sedangkan kurva Ogif negatif yang terbentuk yaitu menurun. Selanjutnya, penyajian data dalam bentuk histogram atau diagram batang. Histogram adalah penyajian distribusi frekuensi menggunakan diagram batang tegak. Contoh soal 4. Perhatikan tabel distribusi frekuensi kumulatif nilai tes matematika berikut. Buatlah penyajian data dalam bentuk histogram atau diagram batang. Pembahasan dari tabel distribusi frekuensi kumulatif akan ditambahkan satu kolom untuk penentuan tepi bawah dan tepi atas. Seperti halnya dengan tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari, tepi bawah dikurangi dengan 0,5 dan tepi atas ditambahkan dengan 0,5. Sehingga terbentuklah tabel berikut. Dari tabel ini kita gunakan tepi atas dan tepi bawah untuk membuat penyajian data dalam bentuk histogram atau diagram batang. Kita perhatikan diagram bentuk histogram yang terbentuk pada kelas interval 29,5 sampai dengan 39,5 berada pada frekuensi 2.
Kelas interval 39,9 sampai dengan 49,5 pada frekuensi 4. Kelas interval 49,5 sampai dengan 59,5 pada frekuensi 5. Kelas interval 59,5 sampai dengan 69,5 pada frekuensi 10. Kelas interval 69,5 sampai dengan 79,5 pada frekuensi 5. Kelas interval 79,5 sampai dengan 89,5 pada frekuensi 1. Selanjutnya, penyajian data dalam bentuk poligon frekuensi atau diagram garis. Jika setiap titik tengah sisi atas persegi panjang yang berdampingan dihubungkan dengan suatu garis, maka terbentuk grafik yang disebut poligon frekuensi. Contoh soal 5. Perhatikan tabel distribusi frekuensi kumulatif nilai tes matematika berikut. Buatlah penyajian data dalam bentuk poligon frekuensi atau diagram garis. Kita ke pembahasan. Dari tabel distribusi frekuensi kumulatif ditambahkan 2 kolom, yaitu kolom pertama penentuan tepi bawah dan tepi atas. Kolom kedua penentuan titik tengah. Jadi, titik tengah untuk kelas pertama yaitu 34,5 berasal dari interval 29,5 sampai dengan 39,5. Sama halnya dengan titik tengah kelas kedua yaitu 44,5 berasal dari interval 39,5 sampai dengan 49,5. Dan seterusnya sampai pada interval kelas ke-6. Dari kolom nilai titik tengah di samping terbentuklah grafik poligon frekuensi berikut. Dari poligon frekuensi kita bisa lihat bahwa nilai 34,5 berada pada frekuensi 2. Nilai titik tengah 44,5 pada frekuensi 4, nilai 54,5 pada frekuensi 8, nilai 64,5 pada frekuensi 10, nilai 74,5 pada frekuensi 5, nilai 84,5 pada frekuensi 1. Inilah penyajian data kelompok. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi amal jariah saya ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.